Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Tembang Jiwo. Ketika tembang itu dilantunkan, maka tumbal sudah ditetapkan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Tembang Jiwo. Menarik. Kirara hanya tersenyum. Dia mulai membaca sebuah ajian yang membuat cakarnya semakin besar dan diselimuti cahaya kuning yang berpendar terang. Aura kekuatannya semakin kuat, siap untuk menghadapi Mbah Wirjo. Rasakan ini, siluman. Mbah Wirjo menyerang Kirara dengan pusakanya yang berkobarkan api hitam. Kirara menangkis serangan itu dengan cakarnya, menciptakan benturan dahsyat yang menggetarkan tanah di sekitar mereka. Mbah Wirjo terus mengayunkan senjatanya, menciptakan tebasan api hitam yang bergerak cepat menuju Kirara. Kirara dengan kelincahan dan kekuatannya membungkuk mengambil ancang-ancang. Dalam sekejap dia meletakkan cakarnya di tanah dan meledak maju dengan kecepatan tinggi, menerjang serangan api hitam tersebut dengan satu gerakan cepat dan kuat. Cakarnya menembus pertahanan Mbah Wirjo dalam satu serangan mematikan. Kepala Mbah Wirjo terpisah dari tubuhnya yang masih berdiri menggenggam pusaka miliknya. Tubuh Mbah Wirjo jatuh ke tanah dengan suara berdebum. Sementara Kirara berdiri dengan napas yang teratur, tatapannya masih penuh dengan kewaspadaan. Aku kira akan menjadi menarik, tapi malah membosankan. Di tengah hiruk pikuk pertempuran, Mahendra dan Aswan memperhatikan bahwa mereka tidak bisa lengah sedikit pun. Aswan menoleh sekilas melihat kejadian itu dan merasa sedikit lega mengetahui Kirara berhasil menyingkirkan Mbah Wirjo. Namun mereka masih harus fokus pada Nyai Sinten yang masih berdiri dengan aura jahat yang kuat. Di sisi lain, Sari mendekati Nyai Solek yang terkapar dengan selendangnya. Dia memastikan bahwa Nyai Solek tidak bisa lagi bergerak. Ia mengikatnya erat-erat. Ini adalah akhir untukmu. Nyai Solek yang sudah lemah hanya bisa menatap Sari dengan penuh kebencian. Kau tidak akan pernah menang. Memangnya apa yang bisa kau lakukan, wanita buruk rupa? Nyai Sinten pasti akan membalasmu. Kami tidak akan mati dan akan bangkit kembali seperti yang dikatakan Nyai Sinten. Dasar manusia bodoh. Tidak ada di dunia ini yang hidup abadi. Kau hanya dibodohi oleh wanita yang lebih buruk rupa darimu itu. Sari melilitkan selendangnya ke kepala Nyai Solek lalu menariknya dengan sekuat tenaga hingga berputar. Nyai Solek berteriak kesakitan hingga akhirnya suaranya mengecil dan hilang. Kepalanya tergeletak di tanah. Orang bodoh sepertimu pantas mendapatkan kematian seperti itu. Pertempuran masih berlanjut di beberapa titik lain di halaman rumah Mbah Rumi. Dengan pasukan dari hutan barat dan para penghuni desa berjuang bersama melawan pasukan demit, Mahendra dan Aswan dengan bantuan Kirara tetap fokus pada Nyai Sinten. Mereka sudah menang, Wan. Ya, kita juga harus menang, Dra. Ayo serius. Mahendra mengangguk. Ia memanggil tombak Madusena untuk bertarung lebih serius. Sedangkan Aswan sudah siap dengan 70% kemampuan Asoka yang sudah menyelimuti tubuhnya. Suasana menjadi semakin tegang saat Mbah Wirjo dan Nyai Solek telah dikalahkan. Kini hanya Nyai Sinten dan pasukan demitnya serta Ki Jangkung Ingon Bentalo Ireng. Mahendra dan Aswan bersiap menghadapi musuh utama mereka. Mahendra menggenggam erat tombak Madusena, sementara Aswan mengaktifkan kekuatan Asoka hingga mencapai 70%. Sekarang hanya tinggal dirinya.
Kita akhiri semuanya bersama. Kirara dan Sari berdiri di samping Mahendra dan Aswan, siap membantu kapan saja dibutuhkan. Namun Mahendra dan Aswan dengan tegas meminta mereka untuk fokus melawan pasukan demit Nyai Sinten. Kalian urus saja pasukan demit Nyai Sinten, biar aku dan Aswan yang melawan dia. Kau tidak boleh meremehkan dirinya, Mahendra. Aku tidak meremehkannya. Demit kiriman terus berdatangan, pasukan hutan barat kalah jumlah. Itu akan sangat menyusahkan mereka. Baiklah kalau memang itu maumu. Kirara dan Sari mengerti dan bersiap menghadapi pasukan demit. Sebelum pergi, Sari berpesan pada Mahendra dan Aswan. Berhati-hatilah. Kirara dan Sari segera bergerak menuju pasukan demit, menghadapi mereka dengan keahlian dan kekuatan masing-masing. Kirara melompat ke udara mengeluarkan serangan cakar yang dengan mudah memisahkan kepala pasukan Nyai Sinten. Sementara Sari menggunakan selendangnya dengan anggun namun mematikan, menyerang dan menangkis serangan-serangan dari demit yang mendekat. Ayo Wan, kita akhiri ini. Mahendra dan Aswan bersiap untuk menghadapi Nyai Sinten. Nyai Sinten dengan wujudnya yang mengerikan berdiri di tengah kabut hitam yang semakin pekat. Matanya menyala dengan kebencian dan aura jahat yang memancar darinya begitu kuat. Mahendra membuka percakapan dengan suara tenang namun tegas. Nyai Sinten, ini adalah akhir dari teror yang kau sebarkan. Kalian pikir bisa menghentikanku? Kalian hanya manusia biasa yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati. Aswan maju satu langkah, tinjunya bergetar dengan energi Asoka yang menyelimuti. Kami mungkin hanya manusia biasa, tapi kami punya Tuhan yang selalu melindungi kami dan menuntun kami ke jalan yang benar. Kami bukan penyembah setan terkutuk sepertimu itu. Kata-kata kalian hanya pemanis saja, tidak memiliki bukti apapun. Kalian berbicara tentang kekuatannya tidak terlihat, sementara aku memiliki kekuatan nyata yang bisa kulihat dan kugunakan. Dengan kekuatan gelap ini, aku bisa mendapatkan segalanya. Semua yang ada di dunia ini adalah bukti keberadaan Sang Kuasa. Semua telah diatur dan diseimbangkan olehnya. Takdir, kehidupan, kematian, kekayaan, serta hidup yang sejahtera. Semuanya diatur oleh Sang Kuasa. Kau mengandalkan kekuatan gelap untuk memperoleh kenikmatan duniawi yang sementara, tapi itu tidak akan bertahan selamanya. Kalian berbicara tentang keadilan dan keseimbangan, tapi lihatlah dunia ini penuh penderitaan, ketidakadilan dan kesengsaraan. Di mana keadilan dan keseimbangan yang kalian bicarakan itu? Penderitaan dan kesengsaraan adalah bagian dari ujian hidup yang harus dihadapi. Kekuatan sejati bukanlah tentang menghindari kesulitan, melainkan tentang bagaimana kita menghadapinya dengan hati yang teguh dan iman yang kuat. Kekuatanmu mungkin bisa memberikan kenikmatan sesaat, tapi itu tidak sebanding dengan ketenangan dan kebahagiaan yang abadi dari Sang Kuasa. Keseimbangan yang dimaksud bukanlah tentang hidup tanpa masalah, tapi tentang adanya harapan dan keadilan di balik setiap cobaan. Kekuatan gelapmu mungkin bisa membuatmu merasa berkuasa sekarang, tapi pada akhirnya itu hanya akan membawa kehancuran dan penyesalan. Yang abadi hanyalah yang berasal dari kebaikan dan kasih sayang. Kalian berbicara tentang hal yang tidak bisa kalian buktikan. Aku melihat hasil dari kekuatanku setiap hari. Dunia ini kejam, dan hanya mereka yang kuat yang bisa bertahan. Kekuatan sejati ada pada mereka yang percaya pada kebaikan, yang bertahan bukan dengan kekuatan gelap, tapi dengan cinta dan keyakinan. Saat kegelapanmu runtuh, cahaya akan selalu kembali bersinar. Cukup. Aku akan membuktikan bahwa kekuatanku lebih dari sekedar omong kosong. Aswan dan Mahendra bersiap, energi mereka meningkat seiring dengan keyakinan mereka. Mari kita akhiri ini, Wan.
Tanpa peringatan, Nyai Sinten melompat maju dengan kecepatan luar biasa menyerang Mahendra dengan cakar panjangnya yang mengerikan. Mahendra berhasil menghindar ke samping lalu mengarahkan tombak Madusena ke arah Nyai Sinten. Pertarungan antara mereka begitu cepat dengan masing-masing pihak menunjukkan kekuatan terbaik mereka. Aswan segera bergabung dalam pertempuran menyerang Nyai Sinten dengan pukulan-pukulan yang diselimuti energi Asoka. Setiap pukulannya menggetarkan tanah dan menciptakan ledakan kecil, tapi Nyai Sinten menangkis serangan-serangan itu dengan mudah, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Apa hanya itu kemampuan kalian? Di sisi lain, Kirara dan Sari terus melawan pasukan demi Nyai Sinten. Mereka bergerak dengan sinkronisasi yang sempurna, saling melindungi satu sama lain dan memberikan serangan balik yang mematikan. Kirara mencakar dan menggigit setiap demit yang mendekat, sementara Sari menggunakan selendangnya untuk menyerangnya dari jarak jauh dan menangkap lawan-lawannya, lalu melemparkannya dengan kencang hingga membuat pohon tumbang. Mahendra dan Aswan terus berjuang melawan Nyai Sinten, bertukar serangan demi serangan. Tombak Madusena bersinar dengan energi putih, setiap tusukan dan tebasan mengarah tepat ke arah Nyai Sinten. Namun Nyai Sinten selalu berhasil menghindari atau menangkis serangan mereka. Pertarungan semakin memuncak ketika Mahendra dan Aswan menyatukan kekuatan mereka, melancarkan serangan gabungan dengan koordinasi yang sempurna. Mereka menyerang Nyai Sinten dengan pukulan dan tusukan. Aku akan tunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Nyai Sinten menyanyikan sebuah tembang yang terdengar sebuah mantra, menciptakan kabut hitam menyelimuti area tempat mereka bertarung. Mahendra dan Aswan tidak mampu bergerak, seperti ada sesuatu yang menahan mereka. Apa ini? Mengapa aku tidak bisa bergerak? Itu adalah tembang pengikat jiwa. Kalian tidak akan bisa bergerak. Akan aku jadikan kalian sebagai makananku untuk mendapatkan kekuatan lebih. Nyai Sinten mendekat menghampiri ke depan Mahendra dan Aswan yang masih tidak bisa bergerak. Mahendra membaca amalan pemutih sekaligus mengaktifkan permata pancanaka putih dari tombak Madusena. Saat ikatan tembang pengikat jiwa melemah, Mahendra sekuat tenaga berusaha melepaskan ikatan. Tepat saat serangan belum mengenai dirinya, Mahendra berhasil melepaskan diri. Dengan cepat dia menyerang Nyai Sinten dengan tombak Madusena, menusuk perutnya hingga tembus. Mahendra terus mendorong gagang tombak Madusena sekuat tenaga. Nyai Sinten tidak tinggal diam. Dia mengangkat tangannya melancarkan serangan pada Mahendra yang berada di hadapannya. Melihat itu, Aswan mengaktifkan kalung Pasopati untuk melepaskan diri dari ikatan Nyai Sinten. Setelah berhasil, dia melancarkan cakaran ke wajah Nyai Sinten, meninggalkan bekas cakaran di wajahnya. Mahendra membaca ajian Braja Musti, melayangkannya ke perut Nyai Sinten yang masih tertancap tombak Madusena. Nyai Sinten terpental beberapa meter hingga membuat tombak Madusena terlepas dari perutnya. Kalian memang bocah-bocah yang sangat menjengkelkan. Sebuah mantra kembali terucapkan dari mulut Nyai Sinten. Cakarnya semakin memanjang, lalu mengayunkan cakarnya membelah udara, menciptakan tebasan gelombang hitam yang mengarah ke arah Mahendra dan Aswan. Aswan maju menahan serangan tebasan tersebut dengan gelombang putih membentuk cakar macan. Serangan mereka bertabrakan menciptakan kepulan abu yang mengudara. Mahendra membaca sebuah amalan yang membuat ujung tombak Madusena bersinar terang. Lalu dengan ajian Braja Musti untuk memperkuat dorongan, Mahendra melemparkan tombak Madusena ke arah Nyai Sinten, menembus kepulan abu hingga akhirnya menusuk dada Nyai Sinten hingga berlubang. Nyai Sinten mengerang kesakitan, tubuhnya bergetar hebat, cahaya hitam yang menyelimutinya perlahan memudar. Dan dia jatuh ke tanah tak berdaya. Dengan napas terakhirnya dia berbisik. Nyai Sinten membaca sebuah mantra dengan sisa tenaganya, menahan sakit yang menggerogoti tubuhnya. Sebuah portal hitam dengan aura mengerikan muncul di hadapannya. Akan aku balas kalian. Nyai Sinten melangkah masuk ke dalam portal tersebut. Mahendra dan Aswan tidak tinggal diam. Mereka segera berlari untuk menghadangnya, namun terlambat. Ketika cakar Aswan dan tombak Madusena Mahendra hampir menyentuh Nyai Sinten, portal gaib itu menghilang bersama dirinya. Kita terlambat. Sial, demit pengecut. Sari yang menyaksikan kejadian itu segera memanggil Mahendra. Mahendra, gunakan mustika lintang jagat. Selagi residu energi gaibnya masih ada, kita bisa mengejarnya.
Mahendra merenung sejenak kemudian menyadari kebenaran kata-kata Sari. Jika masih ada residu energi portal gaib masih terasa. Pusaka lintang jagat mampu membuka portal tersebut. Tanpa menunggu lebih lama, Mahendra mengeluarkan mustika lintang jagat dari kantongnya. Dia menancapkan mustika tersebut di tempat portal gaib Nyai Sinten menghilang, lalu mulai membaca sebuah mantra kuno. Berhasil. Portalnya terbentuk, Dra. Asap tebal mulai menggumpal, berputar-putar dengan cepat, membentuk sebuah portal baru yang tampak serupa dengan portal yang digunakan Nyai Sinten. Mahendra dan Aswan bersiap untuk masuk, tapi sebelum itu, Mahendra memberikan pesan pada Sari, Butojolo, dan Kirara. Tolong jaga desa ini dan urus pasukan demi Nyai Sinten. Kami akan mengejarnya. Butojolo dengan postur raksasanya yang menakutkan memberikan semangat dengan suaranya yang menggema. Pergilah Mahendra, kami akan menjaga desa ini. Jangan khawatirkan kami, fokus pada misi kalian. Mahendra dan Aswan saling memandang, mengangguk lalu melangkah masuk ke dalam portal. Begitu mereka melewati ambang pintu energi tersebut, mereka merasakan sensasi aneh seolah-olah waktu dan ruang terdistorsi. Di sisi lain, Sari, Butojolo, dan Kirara bersiap menghadapi sisa pasukan demit Nyai Sinten. Mereka tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Dengan semangat juang yang tinggi, mereka menghadapi musuh-musuh yang tersisa, memastikan desa tetap aman dari ancaman. Saat Mahendra dan Aswan melewati portal, mereka memasuki sebuah dunia yang berbeda, penuh dengan energi gelap dan bayangan aneh. Saat Mahendra dan Aswan melewati portal, mereka tiba di sebuah ruangan yang terlihat tidak asing bagi Aswan. Sebelumnya dia sempat melihat ruangan ini. Ini adalah salah satu ruangan sanggar kuno, tempat para sesepuh dan Nyai Sinten melakukan ritual. Sanggar kuno? Mereka memperhatikan sekeliling lalu tertuju ke satu arah di mana patung Nyai Lawe berdiri. Di depan patung itu ada sebuah kepulan asap tebal. Mahendra dan Aswan dapat merasakan energi gelap milik Nyai Sinten dari kepulan asap tersebut. Apa yang sedang dilakukan setan itu? Mahendra menggeleng. Tidak lama kemudian asap mulai menipis menunjukkan rupa Nyai Sinten yang sudah tidak terluka. Dadanya yang tertembus tombak Madusena sudah rapat seolah tidak terjadi apa-apa. Mahendra dan Aswan terkejut melihat Nyai Sinten berdiri dengan senyum mengejek. Kalian benar-benar bodoh jika berpikir bisa menghancurkanku. Aku abadi, kalian tidak akan bisa melenyapkanku. Setiap luka yang kuterima akan terus sembuh. Tidak ada yang abadi di dunia ini, Nyai Sinten. Semua hal memiliki akhir, termasuk dirimu. Kalian hanya manusia bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kekuatanku melampaui batas kehidupan dan kematian. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Kita harus menemukan kelemahannya, Wan. Pasti ada sesuatu yang bisa menghentikan kekuatan regenerasinya. Kekuatan gelapnya pasti bergantung pada sesuatu di tempat ini. Apa mungkin patung Nyai Lawe? Mungkin itu kuncinya. Kita harus menghancurkan sumber kekuatannya. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Semua usahamu akan sia-sia. Aswan, kau ganggu dia. Aku akan mencari cara untuk menghancurkan patung itu. Hei Nyai Sinten, jika kau begitu kuat, hadapi aku. Berani sekali kau menantangku. Untuk apa aku takut dengan demit sepertimu? Nyai Sinten menatap tajam ke arah Aswan. Tatapannya penuh kebencian. Nyai Sinten menyemburkan cairan hitam berbau busuk ke arah Aswan. Namun Aswan dapat menghindarinya dengan melompat ke samping. Tanah yang terkena cairan tersebut menguap menciptakan sebuah lubang. Hei, air liurmu itu bau telur busuk. Nyai Sinten terus menyemburkan air liurnya ke arah Aswan, namun Aswan masih dapat menghindarinya. Aswan berlari ke arah Nyai Sinten dengan kecepatan Asoka tepat di hadapannya. Aswan melancarkan sebuah pukulan keras ke wajah Nyai Sinten. Rasakan itu demit menjijikan. Sialan kau bocah kucing. Nyai Sinten melesat ke arah Aswan melancarkan serangan dengan cakarnya. Aswan mencoba mengimbanginya dengan cakar Asoka. Mereka saling beradu serangan hingga akhirnya terhenti tatkala mendengar suara berdebam dari arah patung Nyai Lawe. Tidak mungkin. Nyai Lawe.
Nyai Sinten terperangah melihat patung Nyai Lawe yang dia sembah sudah menjadi berkeping-keping karena dihancurkan oleh Mahendra. Amarahnya memuncak, matanya berubah merah menatap ke arah Mahendra. Sialan kau bocah, berani sekali menghancurkan patung Dewi Lawe. Sudah kukatakan, tidak ada yang abadi di dunia ini. Nyai Sinten meraung marah menerjang ke arah Mahendra dengan energi gaibnya yang memuncak. Dia mengangkat tangannya menciptakan gumpalan asap hitam yang perlahan berubah menjadi bola api hitam yang mengerikan. Namun belum sempat melayangkan serangan itu ke arah Mahendra, sebuah keris yang memancarkan aura biru dari bilahnya menembus dadanya lagi, sama seperti tombak Madusena sebelumnya. Apa ini? Pergilah kau ke alam bagas dan terkutuk. Cairan hitam keluar dari mulut Nyai Sinten mencemari udara dengan bau busuk yang memuakkan. Aswan mencabut kembali kerisnya dan melompat mundur. Tidak tahan dengan bau cairan hitam itu, Nyai Sinten masih merasakan kesakitan yang hebat, membuat dirinya terduduk sembari memegangi dadanya yang kembali terluka. Mahendra dan Aswan bersiap melancarkan serangan terakhir untuk mengakhiri semua ini. Namun tiba-tiba kepulan asap hitam kembali membentuk portal dan dalam sekejap Nyai Sinten berpindah tempat, menghilang dari pandangan mereka. Dia melarikan diri lagi. Kita kejar dia. Mahendra segera menggunakan mustika lintang jagat kembali lalu mengejar Nyai Sinten yang sudah berpindah ke tempat lain. Mahendra dan Aswan tiba di satu tempat yang tidak asing bagi Mahendra. Aswan bertanya dengan penuh kebingungan. Di mana kita sekarang, Dra? Mahendra melihat sebuah candi di depan mereka dan dengan nada serius ia menjawab. Ini adalah alam roh yang sebelumnya pernah aku masuki. Tempat di mana Sukmariko dan Farel terperangkap. Aswan mencoba merasakan keberadaan Nyai Sinten dengan mata tajam Asoka. Ia melihat siluet yang berjalan menuju candi. Mahendra, lihat. Dia menuju ke candi itu. Mahendra yang menyadari bahwa di candi tersebut juga ada patung yang sama seperti sebelumnya. Namun ia tahu ada mantra kuno di tempat itu yang membuat dirinya tidak mampu menggunakan ilmu batin. Kita harus cepat, Tuan. Jangan biarkan dia sampai ke dalam candi itu. Mereka berlari secepat mungkin menuju candi, namun terlambat. Nyai Sinten sudah berada di ambang pintu candi, masuk ke dalam dan menangkupkan kedua tangan, menyembah patung Nyai Lawe yang ada di dalam candi. Seketika, kepulan asap hitam mulai kembali menyelimuti dirinya. Mahendra dan Aswan berhenti di luar candi, merasakan aura gelap yang semakin kuat dari dalam. Jika kita memasuki candi itu, akan sangat berbahaya. Ilmu batin kita tidak akan bisa digunakan. Seperti kejadian sebelumnya, semua luka yang diterima Nyai Sinten kembali pulih tanpa bekas. Dra, dia datang. Nyai Lawe melesat cepat ke arah Mahendra dan Aswan. Kali ini tangannya yang besar mampu menghempaskan Mahendra dan Aswan beberapa meter. Kekuatannya bertambah. Mungkin karena kita berada di alam roh, sosok sepertinya akan mendapatkan kekuatan lebih ketika berada di alam ini. Jika berada di alam roh bisa menambahkan kekuatan, kenapa kita tidak menggunakannya juga? Kita bisa mencoba menyerap energi yang ada di alam ini. Butuh waktu untuk mengumpulkannya, Wan. Aku yang akan menjagamu sampai kamu mengumpulkan energi gaib dari alam roh ini. Aku akan menahan Nyai Sinten. Mahendra mengangguk mengerti. Dia memanggil tombak Madusena lalu menancapkannya di hadapannya. Sambil duduk bersila, Mahendra mulai mengumpulkan energi gaib di alam roh ke tombak Madusena. Nyai Sinten datang dengan cepat, namun Aswan sudah siap. Dia menggunakan 100% kemampuan Asoka untuk mengimbangi Nyai Sinten. Bayangan hitam dan bayangan putih saling beradu di udara, menciptakan ledakan gelombang energi kecil. Kecepatan dan serangan mereka seimbang, namun tetap saja lawan Aswan adalah makhluk gaib yang tidak memiliki rasa lelah. Sedangkan dirinya memiliki batasan fisik. Hal tersebut membuatnya lengah hingga terkena serangan. Cakaran Nyai Sinten membuatnya terhempas mundur. Sudah kukatakan, kekuatanku abadi tidak seperti kalian. Aswan melihat dampak dari serangan Nyai Sinten di bagian dadanya. Sebuah goresan cakar menghiasinya. Beruntung tidak terlalu dalam. Nyai Sinten tertawa, merasa dia di atas angin. Dia kembali mengumpulkan asap hitam lalu mengubahnya menjadi bola api seperti sebelumnya.
Ia bersiap menyerang Aswan yang terluka. Aswan terengah-engah mencoba bangkit. Sementara itu, Mahendra dengan mata terpejam fokus menyerap energi gaib dari alam roh ke tombak Madusena. Dia merasakan kekuatan yang semakin besar mengalir ke dalam dirinya, namun waktu semakin sempit. Nyai Sinten melayang di udara, bola api hitam berputar-putar di tangannya. Semakin besar dan semakin mengancam. Sekarang, matilah kalian berdua. Aswan berdiri dengan susah payah siap menghadapi serangan terakhir, tapi di dalam hatinya, dia berharap Mahendra akan segera selesai. Tepat saat Nyai Sinten melemparkan bola api hitam itu ke arah Aswan dan Mahendra, tiba-tiba terdengar sebuah suara seperti batu yang terkena benda keras. Nyai Sinten menoleh ke arah candi. Siapa yang menghancurkan batunya Ilawe? Selagi Nyai Sinten teralihkan, Mahendra sudah selesai mengumpulkan energi gaib. Dirinya mulai berdiri menggenggam erat tombak Madusena yang sudah diselimuti energi gaib yang begitu besar. Ujung tombaknya melebar dan memanjang bercahaya. Akan aku akhiri ini, Nyai Sinten. Dengan secepat kilat, Mahendra melompat ke depan. Tombak Madusena yang telah menyerap energi gaib mengeluarkan cahaya terang. Dia mengarahkan tombak itu ke arah Nyai Sinten yang sedang menoleh ke arah candi. Energi dari tombak Madusena menyebar melesat kencang ke arah Nyai Sinten. Nyai Sinten berteriak, tubuhnya dihantam oleh gelombang energi suci yang memancar dari tombak Madusena. Tubuhnya mulai retak, energi gelap yang mengelilinginya memudar. Tidak mungkin, kekuatan yang sudah kudapatkan selama ini hilang. Tubuh Nyai Sinten berubah kembali ke wujud manusia. Dia membungkuk di tanah, tidak percaya kekuatan yang selama ini sudah ia dapatkan hilang begitu saja. Sudah kukatakan sebelumnya, kalau tidak ada yang abadi di dunia ini. Diam kau. Biar aku tenangkan rohmu ke tempat yang seharusnya, Nyai Sinten. Mahendra ingin menenangkan rohnya, namun Nyai Sinten berdiri dengan wajah kesal. Dia berteriak-teriak ingin membunuh Mahendra dan Aswan. Tidak usah ikut campur dengan urusanku. Pergi atau akan kubunuh kalian. Aswan yang mendengar itu kesal, mengusulkan pada Mahendra lebih baik dilenyapkan saja jika tidak ingin ditenangkan. Aswan mengeluarkan keris pandu biru, membacakan sebuah mantra untuk melakukan serangan terakhir. Kalau tidak ingin ditenangkan, maka biar aku lenyapkan saja kau. Saat Aswan mengeluarkan keris pandu biru dan membacakan mantra untuk serangan terakhir, suasana menjadi tegang. Namun sebelum ia bisa melancarkan serangannya, seseorang tiba-tiba muncul dari arah candi. Hentikan, jangan dilanjutkan. Seorang parubaya melangkah keluar sambil berkata dengan tegas, meminta mereka untuk menghentikan serangan. Nyai Sinten menatapnya dengan tidak percaya. Air mata mulai membasahi wajahnya, seolah tidak percaya melihat orang itu. Itu Mbah Sabto. Siapa dia? Dia adalah Mbah Sabto yang aku ceritakan sewaktu di teras Mbah Rumi. Mahendra menjelaskan pada Aswan kalau Mbah Sabto adalah orang yang bertemu dengannya sewaktu berada di Karangeng Sukmo. Mbah Sabto melangkah lebih dekat, matanya penuh dengan kebijaksanaan dan kedamaian. Kita semua telah terjerat dalam lingkaran kemarahan dan dendam. Namun kita juga memiliki kekuatan untuk memutusnya. Nyai Sinten menatap Mbah Sabto dengan campuran antara ketidakpercayaan dan harapan. Mbah Sabto mengulurkan tangannya ke arah Nyai Sinten dengan penuh kasih sayang. Mari biarkan aku yang menuntunmu ke tempat yang seharusnya. Nyai Sinten yang masih terselimuti oleh kemarahan dan keputusasaan merasakan kehadiran Mbah Sabto membawa kedamaian yang lama hilang dalam dirinya. Sabto. Dengan gemetar dia meraih tangan Mbah Sabto dan mengangkatnya dari tanah. Mahendra mulai memahami dari awal pertemuan dirinya dengan Mbah Sabto. Dia mengingat kata-kata Mbah Rumi yang menyebutkan bahwa Mbah Sabto pergi mengejar orang yang dicintainya ke alam roh dan tidak pernah kembali. Mungkin orang yang dimaksud adalah Nyai Sinten, tapi karena masih terperangkap dalam kegelapan, Nyai Sinten tidak peduli dengan upaya Mbah Sabto. Mbah Sabto menghadap Nyai Sinten dengan lembut. Aku telah menunggumu selama ini. Nyai Sinten kini sedikit-sedikit mulai tersentuh oleh kehadiran Mbah Sabto, mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih banyak, Sabto.
kamu sudah mau mengorbankan diri hanya untuk mengembalikanku. Air mata kembali mengalir, tetapi kali ini sebagai tanda terima kasih dan pengakuan akan cinta yang telah dijaga oleh Mbah Sabto. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan mereka, Ndra? Mahendra dan Aswan saling pandang, bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di depan mata mereka. Namun mereka juga merasakan kehangatan dan kedamaian yang mulai menyelinap ke dalam hati mereka. Mbah Sabto kemudian berbalik ke arah Mahendra, mendekatinya dengan langkah-langkah yang tenang. Dia mengucapkan terima kasih pada Mahendra karena telah membantu menghapus kegelapan yang selama ini menyelimuti Nyai Sinten. Berarti Nyai Sinten ini benar-benar orang yang dicintai Mbah Sabto. Meskipun masih bingung, Mahendra mulai tersenyum melihat wajah Mbah Sabto. Ada sesuatu yang tenang dan membebaskan dalam kehadiran orang itu. Boleh aku meminta pertolonganmu lagi? Tolong apa, Mbah? Dengan senang hati. Tolong tenangkan roh kami berdua. Mbah Sabto kemudian meminta bantuan Mahendra untuk menenangkan dirinya dan Nyai Sinten. Mahendra merasa ragu. Bukankah Mbah Sabto adalah manusia? Aku sudah terlalu lama berada di alam roh. Ini adalah konsekuensi yang harus kuterima. Jika manusia terlalu lama berada di alam roh, maka kemanusiaannya akan hilang menjadi roh seutuhnya. Apa Mbah Sabto yakin? Aku bisa mati dengan tenang sekarang. Orang yang aku cintai selama ini sudah kembali. Aku ingin kami pergi bersama ke alam yang seharusnya. Baiklah, Mbah. Saya akan membantu Mbah Sabto. Mahendra bersedia membantu Mbah Sabto dalam upayanya untuk membawa kedamaian bagi Nyai Sinten dan dirinya sendiri. Bersama-sama mereka mulai bekerja untuk menenangkan roh yang gelisah dan memulihkan kedamaian di antara mereka. Mbah Sabto kembali ke sisi Nyai Sinten. Mereka saling menatap dan mengangguk. Tanda kesiapan untuk menghadapi nasib mereka. Mahendra maju bersiap membacakan doa agar roh mereka tenang di alamnya. Namun saat bibirnya mulai mengucapkan kata-kata pertama dari doanya, kabut hitam tiba-tiba muncul diiringi oleh angin kencang yang membawa aroma melati yang menyengat. Aswan segera bergerak ke sisi Mahendra berbisik cemas. Ada sosok yang datang. Iya, aku juga merasakannya. Tapi siapa? Mahendra juga merasakannya, namun tidak tahu siapa atau apa yang mendekat. Ketegangan di udara semakin terasa, membuat mereka lebih waspada. Mbah Sabto dan Nyai Sinten menatap ke satu arah secara bersamaan. Mereka berdua menyebut satu nama dengan suara yang bergetar. Dewi Lawe Durganala. Dewi Lawe. Mendengar nama itu, Mahendra dan Aswan terkejut. Tekanan energi gelap yang besar mulai mereka rasakan. Begitu kuat hingga keringat dingin muncul di kening mereka. Tekanan apa ini? Kalung Pasopati tiba-tiba bersinar dengan sendirinya, seolah merasakan juga tekanan dari sosok yang akan muncul. Pergi dari tempat ini segera. Asoka yang bersemayam di kalung Pasopati menyuruh kami pergi. Sebenarnya sekuat apa Dewi Lawe sampai Asoka sepanik ini? Dra, Asoka tidak pernah sepanik ini sebelumnya. Lebih baik kita dengarkan saja perkataannya. Cepat pergi sebelum terlambat. Mahendra masih terperangah ke arah yang dilihat Mbah Sabto dan Nyai Sinten. Dari balik kabut hitam, sosok Dewi Lawe Durganala mulai tampak. Aura kekuatan gelapnya begitu menakutkan, membuat udara semakin berat. Dewi itu muncul dengan tatapan tajam dan penuh kekuasaan, melangkah mendekati mereka dengan anggun namun berbahaya. Nyai Sinten, kau telah mengecewakan kekuatan yang telah memberimu kemampuan selama ini. Nyai Sinten gemetar tetapi masih berdiri tegak di samping Mbah Sabto. Sudah cukup Dewi, aku ingin tenang bersama Sabto. Dewi Lawe Durganala menatap mereka semua dengan mata yang menyala penuh amarah. Kau berani menentangku? Mahendra masih terperangah melihat kemunculan Dewi Lawe, sosok yang selama ini menjadi biang dari beberapa permasalahan yang ia hadapi.
Pikiran Mahendra berputar mengingat semua penderitaannya diakibatkan oleh Dewi Lawe. Aswan menepuk bahu Mahendra mencoba membangunkannya dari lamunan dan mengajak pergi menuju portal gaib. Dra, ayo kita pergi sekarang, belum saatnya untuk menghadapi dirinya. Mahendra masih tidak bergeming, tatapannya masih fokus ke arah Dewi Lawe. Asoka semakin mendesak Aswan untuk meninggalkan alam roh segera mungkin. Nyai Sinten, mana tumbal yang sudah kau janjikan? Dewi Lawe melayang di udara, tatapannya tajam saat bertanya pada Nyai Sinten mengenai tumbal yang seharusnya dia siapkan. Namun Nyai Sinten yang sudah sadar dari pengaruh kegelapan tidak ingin lagi memberi tumbal atau menyembah Dewi Lawe. Aku ingin tenang bersama Sabto. Dewi Lawe berbalik menghadap Mahendra dan Aswan. Mahendra tersadar dari lamunannya, tetapi tubuhnya kaku oleh tekanan energi gelap dari Dewi Lawe. Aswan segera mengajaknya untuk meninggalkan tempat tersebut, namun terlambat. Energi Dewi Lawe begitu kuat sehingga membuat tubuh mereka tidak bisa bergerak. Asoka, pinjamkan aku kekuatanmu lagi. Aswan meminta bantuan Asoka yang bersemayam di kalungnya mengeluarkan kekuatan 100%. Namun hanya tubuh Aswan yang bisa bergerak, sementara Mahendra tetap tidak bergeming. Dewi Lawe mendekati mereka, menatap dengan penuh kebencian. Apa kalian yang menggagalkan rencana penumbalan dan membuat Nyai Sinten tersadar? Mbah Sabto dan Nyai Sinten segera menghalangi jalan Dewi Lawe, memberi Mahendra dan Aswan waktu untuk pergi menuju portal gaib. Sinten, lancang sekali kau menghalangi jalanku. Tidak Dewi, ini bukan salah mereka. Jika Dewi ingin menyalahkan, salahkan saja aku. Mbah Sabto menoleh ke arah Mahendra dan Aswan dengan wajah panik. Pergilah sekarang, kami akan menahan dia. Tiba-tiba gambaran orang-orang yang telah menjadi tumbal Dewi Lawe melalui Nyai Rantasari dan Sinten muncul di kepala Mahendra. Emosi Mahendra memuncak menyadari bahwa biang dari semua penumbalan itu ada di hadapannya sekarang. Setan terkutuk itu yang sudah membawa Nyai Rantasari dan Nyai Sinten ke jalan yang salah. Mahendra memakai cincin Pancasona, melilitkan tasbih di tangannya, dan memanggil tombak Madusena. Dia menatap Dewi Lawe dengan mata penuh amarah. Akan kuhancurkan kau Dewi Lawe. Sudah banyak orang yang menderita gara-garamu. Dewi Lawe menyeringai, merasa tertantang oleh keberanian Mahendra. Beraninya kau menantangku? Amarah Mahendra tidak terkendali saat Dewi Lawe terus memprovokasinya dengan kata-kata. Manusia adalah makhluk rendahan yang akan menurut pada siapapun yang memiliki kekuatan. Manusia lebih tinggi derajatnya dibandingkan makhluk terkutuk sepertimu Dewi Lawe. Manusia sangat mudah untuk dihasut. Mereka akan melakukan apapun demi tujuan mereka, seperti Nyai Rantasari dan Nyai Sinten. Aku hanya membantu mereka untuk mempermudah itu semua. Namun ada bayaran yang harus mereka bayar, yaitu nyawa manusia. Dra, sadar, ini bukan waktu yang tepat untuk menghadapinya. Aswan berusaha menenangkan Mahendra, namun Mahendra tidak menggubrisnya. Mbah Sabto kembali menyuruh mereka untuk cepat pergi dan jangan terprovokasi oleh Dewi Lawe. Mahendra, ini bukan waktunya untuk melawan. Pergi sekarang. Namun lagi-lagi Mahendra tidak menggubrisnya. Dia seolah dapat merasakan kesedihan orang-orang yang menjadi tumbal Dewi Lawe, semakin membakar amarahnya. Kau dengan seenaknya mau mempermainkan nyawa seseorang. Kau tidak tahu betapa sedihnya orang-orang yang kehilangan keluarganya. Itu urusan kalian manusia, bukan urusanku. Setiap keinginan harus ada bayarannya. Dewi Lawe mulai mendekat, tapi Nyai Sinten dan Mbah Sabto tetap menghalangi jalannya, tidak ingin membiarkannya mendekati Mahendra yang sedang tidak terkendali. Kalian menghalangi jalanku. Dewi Lawe marah dan seketika menusukkan selendangnya ke perut Mbah Sabto dan Nyai Sinten hingga menembusnya. Mereka berdua terjatuh, darah mengalir dari luka yang parah. Mbah Sabto! Melihat itu, Mahendra semakin murka. Aura putih bersinar terang dari tombak Madusena. Cincin Pancasona dan tasbih yang ia genggam menyelimuti dirinya dengan kekuatan yang luar biasa.
Kurang ajar kau Dewi Lawe, akan ku habisi kau. Aswan tidak tinggal diam, menyadari bahwa amarah Mahendra akan membawa mereka semua ke dalam bahaya yang lebih besar. Maafin aku, Ndra. Aswan memukul tengkuk Mahendra dengan pukulan Asoka hingga membuatnya seketika pingsan. Beruntung pancaran cahaya dari tombak Madusena mampu menetralisir energi yang menahan mereka. Dengan cepat, Aswan menggendong Mahendra menuju portal gaib yang masih terbuka. Saat mereka melangkah mendekati portal, Dewi Lawe berteriak dengan kemarahan. Kalian tidak akan lolos dariku. Dia ingin menyerang Mahendra dan Aswan, namun tertahan oleh Mbah Sabto dan Nyai Sinten yang memegangi selendang miliknya, memberikan waktu yang cukup bagi Aswan untuk melarikan diri. Dengan usaha terakhir, Aswan membawa Mahendra melewati portal gaib. Cahaya portal menelan mereka, membawa mereka keluar dari alam roh dan kembali ke alam manusia. Gelap sekali di sini. Di mana aku berada? Kegelapan menyelimuti pandanganku, tengkuku terasa sangat pegal. Di mana aku sekarang? Kemana Dewi Lawe, Mbah Sabto dan yang lainnya? Sebuah cahaya mulai terlihat dari kegelapan yang kurasakan. Perlahan-lahan pandanganku mulai jelas. Di mana aku? Aku seperti berada di dalam sebuah gua yang asing. Cahaya lembut menyelinap melalui lubang di atap gua, memberikan penerangan yang cukup di ujungnya. Suara tetesan air yang bergema menambah suasana misterius di tempat ini. Aku melangkah maju dengan hati-hati. Kakiku menyentuh batu-batu dingin yang basah dari kejauhan. Aku melihat seseorang berjubah putih duduk bersila di bawah cahaya. Sosok itu memancarkan aura yang menenangkan dan penuh wibawa. Mendekatlah Mahendra. Sebuah suara terngiang di telingaku, lembut namun tegas, menyuruhku untuk mendekat. Siapa dia? Aku mempercepat langkahku, rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Suara langkahku terdengar menggema di seluruh gua, namun sosok berjubah putih itu tetap tenang, seolah menunggu kedatanganku. Ketika aku semakin mendekat, udara di sekitarku terasa lebih hangat dan menenangkan. Cahaya yang memancar dari lubang di atap gua tampak semakin terang, menerangi sosok tersebut dengan jelas. Wajahnya samar tertutup bayangan, tapi auranya yang menenangkan membuatku merasa sedikit lebih aman. Semakin dekat, wajahnya semakin jelas terlihat, membuatku seketika terperanjat. Eyang Sena. Itu Eyang Sena, leluhurku. Ini adalah pertemuan kedua kami di alam bawah sadarku. Eyang Sena tersenyum lembut padaku, menyuruhku duduk di batu yang ada di hadapannya. Aku menurut, duduk dengan penuh rasa hormat di hadapan leluhurku. Eyang, mengapa Eyang menemuiku lagi? Mahendra, aku tahu kau sedang menghadapi cobaan yang berat. Dewi Lawe adalah ancaman besar, dan kau perlu memahami kekuatan serta jalan yang harus kau tempuh. Tapi Eyang, aku merasa marah dan benci terhadap semua yang telah Dewi Lawe lakukan. Bagaimana aku bisa menghadapi dia dengan tenang? Mahendra, kekuatan sejati bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang kedamaian dalam dirimu. Kekuatan tombak Madusena, cincin Pancasona dan tasbih yang kau miliki adalah perwujudan dari kekuatan batinmu. Kau harus belajar mengendalikan amarahmu, karena amarah yang tidak terkendali hanya akan membuatmu lemah di hadapan musuh. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan kebenaran dalam kata-kata Eyang Sena. Lalu apa yang harus aku lakukan, Eyang? Kekuatan yang kau miliki adalah anugerah, tetapi amarah bisa menjadi kunci dari segalanya. Jika kau tidak bisa mengendalikan amarahmu, justru makhluk seperti Dewi Lawe akan semakin senang. Mereka mendapatkan kekuatan lebih dari amarah orang yang melawannya.
Aku menunduk mencoba menyerap setiap kata yang diucapkan oleh Eyang Sena. Beliau benar, amarahku tadi begitu meluap-luap sampai aku hampir kehilangan kendali. Kau harus ingat, jangan ceroboh dalam bertindak. Setan sangat senang dengan orang yang panik, takut, marah, dan sedih. Mereka mampu mempermainkan perasaan manusia melalui pikiran. Jangan biarkan mereka menguasaimu. Eyang, bagaimana aku bisa seperti Eyang? Menghadapi segala cobaan seberat apapun tapi masih bisa tenang dalam menghadapinya. Mahendra, kau hanya perlu mendekatkan diri lagi pada Sang Kuasa. Percayalah, setiap tindakan, perasaan, ataupun masalah yang kau hadapi itu hanya sebuah cobaan untuk kau belajar agar tidak salah dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku ini. Aku menghela nafas dalam-dalam mencoba menenangkan diriku. Kata-kata Eyang Sena menyentuh hatiku, memberikan pencerahan yang aku butuhkan. Aku akan berusaha, Eyang. Aku akan mencoba untuk lebih tenang dalam menghadapi permasalahan yang akan datang. Kau bisa, Mahendra. Aku percaya padamu. Ingatlah, kekuatan terbesar berasal dari kedamaian dalam dirimu. Jangan biarkan kegelapan menguasaimu. Cahaya di sekeliling semakin terang dan sosok Eyang Sena mulai memudar. Ingat kata-kataku, Mahendra. Kami selalu bersamamu. Aku merasakan kedamaian menyelimuti diriku saat dunia bawah sadarku perlahan menghilang. Aku tersadar kembali di dunia nyata. Tangan seseorang yang lembut menggenggam erat tanganku. Mahendra, kamu udah siuman? Laras memelukku erat, bahagia karena aku sudah tersadar. Aku mengadu pelan. Bagaimana keadaanmu? Aku melihat ke jendela, hari sudah terang. Di luar rumah Mbah Rumi terdengar suara riuh ramai orang. Namun bukan suara tangisan ataupun ketakutan, melainkan suara tawa dan kesenangan lainnya. Suara ramai apa itu? Dan di mana Reza dan Kuncoro? Warga desa baru saja selesai gotong royong merapikan sisa-sisa pertarungan semalam. Sekarang mereka sedang menikmati hidangan masak bersama di hadapan rumahku. Mendengar kata makanan, tiba-tiba suara perutku berbunyi kencang. Laras yang mendengarnya tertawa kecil dan mengajakku keluar. Ayo kita makan bersama warga desa. Aku tidak bisa menolak meski masih mengelus tengkuku yang terasa pegal. Kami keluar rumah melihat wajan-wajan besar dan para ibu-ibu sedang bekerja sama untuk memasak makanan. Asap dari masakannya menggoda tercium kuat di udara, bercampur dengan aroma segar pagi hari yang cerah. Saat aku keluar, semua orang menatap ke arahku. Mereka semua bersorak senang dan berterima kasih karena sudah menggagalkan rencana jahatnya Isinten. Anak-anak berlarian bermain dengan riang di sekitar meja-meja yang dipenuhi hidangan. Suara dentingan alat masak dan canda tawa yang membuat suasana terasa semakin hidup dan hangat. Aku mundur sedikit, merasa canggung dan ingin masuk ke dalam rumah kembali. Laras yang melihat tingkahku bertanya, "Hei, kenapa malah masuk ke rumah lagi?" Aku malu. Mahendra, ini adalah salah satu konsekuensi yang harus kamu terima. Jangan hanya permasalahannya saja yang kamu hadapi, tapi kesenangan bersama orang lain juga harus kamu hadapi. Aku menatap Laras dan kemudian melihat kembali ke arah warga yang tersenyum dan melambaikan tangan ke arahku. Dengan dorongan lembut dari Laras, aku maju ke depan bergabung dengan mereka. Suasana menjadi semakin hangat dengan kehadiranku di antara mereka. Seorang ibu-ibu mendekat memberikan sepiring nasi lengkap dengan lauk pauk yang menggiurkan. "Ini untukmu, Nak Mahendra. Terima kasih sudah menyelamatkan desa kami."
Aku pun menerima piring itu, tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ketika kami semua mulai makan bersama, rasa kebersamaan dan kebahagiaan memenuhi udara. Aku merasa lega dan bersyukur bisa berada di sini. Laras duduk di sebelahku, tersenyum lembut. Kamu udah melakukan hal yang luar biasa, Mahendra. Terima kasih sudah menepati kata-katamu untuk kembali dengan selamat. Aku kan udah bilang, ada alasan besar untuk aku harus kembali dengan selamat, yaitu kamu. Laras tersenyum lembut menggenggam erat tanganku. Aku terdiam celingukan melihat ke arah piring dan juga ke arah tangan yang digenggam Laras. Ras, ini aku makannya gimana? Oh iya, lupa. Apa mau aku suapin? Aku melirik ke arah Mbah Rumi, Aswan dan warga desa yang menatap ke arahku dan Laras. Dengan spontan aku menggeleng. Enggak Ras, lain kali aja ya. Bukannya aku tidak mau, tapi aku sungguh tidak biasa apabila harus bermesraan dengan Laras di depan orang banyak. Jika hanya berdua, aku pasti tidak akan menolaknya. Saat sedang menikmati makanan yang disiapkan warga desa, Rina, Mira, Reza, Kuncoro, Riko, dan Farel tiba sambil membawa beberapa buah kelapa. Mereka tampak ceria, wajah-wajah yang kusut dan penuh ketegangan semalam telah berganti dengan senyuman lega. Mahendra, kamu udah sadar? Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik aja, Rin. Hanya sedikit pusing dan pegal di bagian tengkuk. Bagaimana dengan kalian? Mira yang berdiri di belakang Rina tampak sedikit malu dan merasa bersalah. Aku melihat penyesalan yang mendalam di matanya. Rina memperkenalkan Mira padaku. Mahendra, ini Mira. Dia ingin meminta maaf atas semua kekacauan yang terjadi di desa Girimaya. Aku sangat menyesal atas apa yang sudah terjadi. Semua ini karena aku. Mira, semua sudah berlalu. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita melanjutkan hidup. Setiap orang pernah membuat kesalahan. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan itu. Terima kasih ya. Aku akan berusaha untuk berubah. Tidak perlu berlebihan atau terlalu berambisi untuk memiliki sesuatu. Semua ada waktunya. Jalani kehidupan dengan apa yang sudah ada dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Aku akan mengingat nasihatmu. Saat itu suasana menjadi semakin hangat. Kami semua menikmati makan bersama, berbagi cerita dan tawa. Aroma masakannya lezat dan suara riuh rendah warga membuat suasana terasa begitu hidup. Matahari pagi yang cerah memancarkan sinarnya, menambah kehangatan di antara kami. Mbah Rumi duduk di dekatku mengamati dengan senyuman bijak. Reza dan Kuncoro menghampiriku sembari membawa 3 buah kelapa muda. Mereka ingin berucap sesuatu kepadaku. Dra, gimana? Kelapanya 1 aja, Mas. Reza terdiam, wajahnya menjadi datar saat aku memotong ucapannya. Kuncoro mendekat ke arahku dengan tersenyum. Dia berucap, Sena, kamu... Dikerok, Mas, kelapanya biar gampang makannya. Wajah Kuncoro menjadi datar seperti Reza. Semua orang yang duduk bersamaku tertawa melihat ekspresi mereka. Reza dan Kuncoro saling pandang, berbalik arah, saling berbisik. Namun aku masih dapat mendengarnya meskipun lirih. Iki wong enae diapain Yoza? Nanti malam kita ololo dia. Sekarang kita turutin aja maunya. Reza dan Kuncoro beranjak pergi sambil membawa 2 buah kelapa. Aku yang penasaran memanggilnya. Hei, kalian mau kemana? Jukut bendu, tak bacok kelapamu. Aku tertegun mendengarnya, namun masih tertawa kecil. Entah mengapa jika meledek Reza dan Kuncoro ada energi positif yang aku rasakan, membuat pikiranku seketika menjadi tenang. Mungkin jika semalam saat Nyai Lawe muncul, aku tidak akan lepas kendali apabila ada mereka. Meskipun terkadang sedikit menjengkelkan dengan tingkah laku random yang tidak bisa ditebak, Reza dan Kuncoro kali ini memiliki peran penting dalam menyelamatkan warga desa. Mereka rela mempertaruhkan nyawa untuk dijadikan pengalihan saat Nyai Sintan keluar dari tubuh Mira.
Beruntung aku membekali mereka dengan amalan pemutih, memfokuskan pendengaran mereka agar energi negatif tembang jiwa tidak mempengaruhi mereka. Dra, Kenapa, Wan? Aswan mendekat ke tempatku berbisik agar tidak didengar warga desa. kita jadi ke tempat Kirara untuk mendengar kisah Eyang Abisena. Aku tahu dia pasti penasaran dengan kisah Eyang Abisena yang membuat kontrak dengan Kirara menggunakan kalung Pasopati. Ayo, sekarang aja kita ke sana. Aswan mengajak Mahendra ke hutan barat Alas Waranggono untuk mendengar cerita mengenai Kirara dan Eyang Abisena yang dulu membuat kontrak seperti Aswan dan Asoka. Aku menghampiri Laras yang sedang berbincang dengan Rina, Mira, dan gadis-gadis desa yang seumuran dengan mereka. Laras, aku ingin pergi sebentar bersama Aswan ke hutan barat ya. Hati-hati ya. Saat aku dan Aswan berjalan menuju tepi desa, Reza dan Kuncoro yang melihat kami segera menghampiri dengan wajah penasaran. Kalian mau kemana? Kami mau ke hutan barat, ada yang perlu kami selesaikan. Biasanya Reza dan Kuncoro selalu ingin ikut apabila aku dan Aswan pergi, namun kali ini mereka memasang wajah kecut dan tidak ingin ikut. Aku dan Aswan bingung melihat reaksi mereka yang tidak seperti biasanya. Kenapa kalian gak mau ikut? Siluman di hutan barat selamitan, nanti dipalak pisang lagi aku. Bener, apalagi siluman kepala babi rambut gondrong. Dia marah-marah terus. Ya sudah, kebetulan kami jadi bisa lebih cepat ke sananya. Aku dan Aswan melanjutkan perjalanan menuju hutan barat. Saat memasuki hutan, suasana menjadi lebih tenang dengan pepohonan tinggi menjulang dan suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Setelah beberapa saat berjalan, kami tiba di hutan barat. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini, Jawoto si kera hitam besar tidak menghadang kami, malah mengantar kami ke gua tempat Kirara berada. Terlihat Kirara seperti sudah menunggu kami di ujung gua. Dia bangun dari singgasana tempatnya beristirahat dengan wujud harimau Jawa. Kirara, aku kira kalian tidak akan datang. Kami duduk di sebuah batu di hadapan Kirara. Kirara membaca sebuah mantra membuat tubuhnya bersinar dan seketika berubah ke wujud manusia. Ceritakan pada kami tentang Eyang Abi dan dirimu dulu. Sore itu, langit di atas Alas Waranggono mulai berubah warna, memancarkan semburat orange dan merah muda yang indah. Angin sepoi-sepoi mengusap wajah kami dengan lembut, memberikan perasaan damai setelah mendengar kisah Eyang Abisena dari Kirara. Aku dan Aswan berjalan keluar dari hutan dengan hati yang ringan. Senyum menghiasi wajah kami. Aku merasa senang dan penuh harapan setelah mendengar cerita tentang Eyang Abisena dan kekuatannya. Aswan tampak sangat antusias. Dia sering melompat-lompat kecil sambil berjalan, matanya bersinar dengan semangat. Mahendra, kita benar-benar beruntung bisa mendengar kisah ini langsung dari Kirara. Aku sekarang tahu bagaimana mencapai puncak kekuatan kalung Pasopati. Aku akan melatihnya setiap hari agar bisa menghadapi makhluk seperti Dewi Lawe. Ya, dan aku juga mendapatkan informasi tentang ajian pengikat raga. Dengan ajian itu kita bisa menahan sosok kuat selevel Dewi Lawe. Ketika kami tiba di rumah Mbah Rumi, suasana sudah tertata rapi. Sisa-sisa pertempuran semalam sudah tidak terlihat lagi. Hanya ada Reza, Kuncoro, Laras, dan yang lainnya sedang duduk di teras rumah menanti kepulangan kami. Melihat kami datang, mereka berdiri dan menyambut kami dengan senyuman. Kalian udah kembali? Iya, Ras. Udah nunggu ya? Enggak, ngapain aku nunggu? Rina dan Mira tertawa kecil melihat wajah malu-malu Laras. Mereka meledek Laras yang membuatnya seketika mencubit Mira. Malam itu kami duduk bersama di teras rumah Mbah Rumi, menikmati suasana tenang setelah hari yang penuh dengan kejadian luar biasa. Saat malam semakin larut, aku duduk sendirian di beranda rumah Mbah Rumi, merenungi semua yang telah terjadi. Angin malam berhembus pelan, membawa keharuman bunga yang mekar di taman. Langit malam penuh dengan bintang-bintang seolah memberikan harapan baru. Eyang Sena pernah berkata padaku bahwa kekuatan terbesar berasal dari kedamaian dalam diri. Amarah adalah musuh yang harus kuhadapi dan kendalikan. Jika aku membiarkan amarah menguasai diriku, maka aku memberikan kekuatan pada musuh-musuhku.
Aku menatap cincin pancasona yang berkilau di jariku. Aku harus berusaha lebih keras melatih ilmu batinku dan memperkuat imanku. Ini bukan hanya tentang menghadapi Dewi Lawe atau makhluk jahat lainnya, tapi juga tentang menjadi pribadi yang lebih baik, yang mampu melindungi orang-orang yang aku cintai. Mulai sekarang, aku berjanji pada diriku sendiri untuk lebih bijaksana dan tenang dalam menghadapi segala cobaan. Aku harus bisa mengendalikan emosiku, belajar dari setiap pengalaman, dan terus memperkuat diriku. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah, tapi dengan tekad yang kuat, aku yakin bisa menghadapinya. Setiap langkah yang aku ambil akan membawaku lebih dekat pada tujuan, yaitu melindungi yang kucintai dan memastikan bahwa kebaikan akan selalu menang. Aku akan terus berjuang, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua orang yang aku sayangi. Dan aku tahu, dengan iman dan tekad yang kuat, tidak ada yang tidak mungkin. Sekian dan terima kasih buat Tristory yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.